Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya, Kadek Dwi Janegara, Guru Kimia di SMA Negeri 1 Banjarakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan orang yang tersengat arus listrik atau orang yang menangkap ikan di sungai dengan menggunakan alat strum ikan? Nah, bagaimana mungkin ikan yang tidak terkena kawat strum ikan tersebut dapat tersengat arus listrik? Untuk mempelajari hal tersebut, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Daya hantar listrik larutan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan arus listrik. Arus listrik merupakan aliran elektron. Untuk dapat mengalir, elektron membutuhkan konduktor sebagai zat perantara aliran elektron. Seperti pada ilustrasi berikut, di mana elektron mengalir pada kabel. Kabel sebagai perantara aliran elektron. Larutan dapat berperan sebagai zat perantara elektron. Maka dari itu, larutan dapat menghantarkan arus listrik. Untuk membuktikan kemampuan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik, coba perhatikan video berikut. Untuk menguji daya hantar larutan diperlukan alat uji larutan elektrolit. Di dalam alat ini terdapat baterai, lampu, dan elektroda, di mana elektroda ini akan dicelupkan ke dalam larutan yang diuji. Kita akan menguji 3 jenis larutan, yakni garam, CH3COH, dan glukosa. Pengujian terhadap larutan NaCl menunjukkan adanya nyala lampu dan gelembung gas. Ini mengartikan bahwa larutan NaCl dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan CH3COH, nyala lampu terlihat redup dan adanya gelembung gas. Hal ini menunjukkan bahwa larutan CH3COH dapat menghantarkan arus listrik. Pada pengujian larutan glukosa, lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Hal ini menunjukkan bahwa glukosa tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan elektrolit terdapat ion yang bergerak bebas. Hal inilah yang menimbulkan kemampuan suatu larutan untuk dapat menghantarkan arus listrik. Ion ini berasal dari proses ionisasi zat terlarut di dalam larutannya. Sebagai contoh, padatan NaCl akan terionisasi menjadi ion Na+ dan Cl- di dalam larutannya. Begitu pula dengan CH3COH atau asam asetat akan terionisasi menjadi ion CH3CO- dan H+. Ion-ion inilah yang mengakibatkan terjadinya daya hantar listrik pada suatu larutan elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, zat yang terlarut tidak mengalami ionisasi, di mana zat terlarut masih dalam bentuk molekulnya di dalam larutan. Pada larutan glukosa,
Ketika padatan glukosa dilarutkan ke dalam air, maka glukosa masih dalam bentuk molekulnya, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ketika kedua elektroda dihubungkan dengan baterai, maka kedua elektroda akan memiliki beda potensial. Anoda adalah elektroda yang terhubung dengan kutub positif baterai, sedangkan katoda adalah elektroda yang terhubung dengan kutub negatif baterai. Ion positif pada larutan akan menuju katoda, dan ion negatif akan menuju anoda. Pada proses ini, ion negatif bergerak ke anoda dan melepas elektronnya. Selanjutnya, elektron akan menuju ke baterai dan selanjutnya ke katoda. Di katoda, elektron akan ditangkap oleh ion positif, sehingga terjadi aliran elektron dan menimbulkan nyala lampu pada alat uji. Kemudian, proses ini menimbulkan gelembung gas pada elektroda. Hal ini diakibatkan adanya interaksi antara ion H+ dengan elektron yang ada di dalam larutan. Interaksi ini akan menimbulkan gas hidrogen sesuai dengan reaksi berikut. Selanjutnya, coba perhatikan tabel berikut. Dari keempat larutan elektrolit tersebut, ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Larutan NaCl dan HCl disebut elektrolit kuat karena memiliki daya hantar listrik yang baik. Hal ini ditandai dengan nyala lampu yang terang dan timbulnya gelembung gas. Sedangkan larutan CH3COH dan air sungai disebut elektrolit lemah karena memiliki daya hantar listrik yang kurang baik. Hal ini ditandai dengan nyala lampu yang redup dan bahkan tidak menyala pada air sungai. Namun, pada elektroda tetap teramati adanya gelembung gas. Hal ini diakibatkan oleh kemampuan ionisasi zat terlarut. NaCl terionisasi sempurna dalam larutannya, sehingga seluruh padatan NaCl akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Sedangkan CH3COOH mengalami ionisasi sebagian, sehingga ada sebagian CH3COH yang masih dalam bentuk molekulnya. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa larutan yang dapat mengantarkan arus listrik disebut dengan larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik disebut dengan larutan non-elektrolit. Daya hantar listrik suatu larutan diakibatkan karena adanya proses ionisasi zat terlarut di dalam larutannya, dan kekuatan daya hantar listrik suatu larutan ditentukan dari kemampuan terionisasi zat terlarut di dalam larutannya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan jadilah insan cendekia. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.